Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik bagi kita adalah apa yang sudah dirancang Tuhan bagi kita. Karena kita tercipta, kita ada di dunia ini, ada tujuan yang Dia sudah rancang bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Setiap kita berharga di mata Tuhan saudara. Setiap kita khusus dan spesial di mata Tuhan. Dan Dia punya rancangan khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada saudara yang terlahir ke dunia ini kebetulan. Tidak ada saudara terlahir ke dunia ini karena kecelakaan. Setiap kita apapun ceritanya dan berasal dari manapun kita, bagaimanapun latar kebelakang kehidupan kita, dengar saudara, Allah punya rancangan yang khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan tentu saja sekali lagi, rancangannya itu adalah yang terbaik bagi kita. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, apakah saudara menginginkan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak saudara? Tentu saja. Kenapa seorang tua berjuang melakukan yang terbaik, cari makan sekuat tenaga, dan sebagainya dan sebagainya. Dia kerjakan itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya, untuk apa yang dia rancangkan, apa yang dia rindukan bagi anak-anaknya, supaya kelak anak-anaknya berhasil, sukses, dan sebagainya. Kalau kita manusia di dunia ini saja tahu berpikir apa yang terbaik, tahu merancang apa yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Dia Allah yang telah merancangkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita saudara. Tapi pertanyaannya, apakah secara otomatis apa yang Dia rancangkan akan digenapi dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini? Atau lebih khusus lagi, apakah setiap rancangannya akan digenapi dalam hidup orang yang mengikut Dia? Belum tentu saudara. Kalau demikian, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Itulah yang akan kita belajar malam hari ini saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa sebenarnya rancangan Tuhan bagi kita, dan kita memahami bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan jalani kehidupan kita dengan cara yang demikian, dengan harapan setiap kita akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku
Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel dan telah berzinah dengan istri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana firman Tuhan datang kepada orang-orang Israel, kepada umat-umatnya, di mana mereka sedang ada di dalam pembuangan. Saat mereka ada dalam pembuangan, saat mereka mengalami situasi yang sulit, saat mereka mengalami situasi yang berat, dan mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, Tuhan tidak memperhatikan mereka, atau Tuhan membuat kejahatan kepada mereka ketika membiarkan mereka tertawan ke Babel. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah yang mengizinkan mereka dibuang ke Babel. Pertanyaannya, kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka telah melanggar firman Tuhan. Mereka telah melanggar firman Tuhan khususnya tentang Sabat. Dan atas pelanggaran mereka itu, mereka harus diproses. Ada akibat yang harus mereka terima, sehingga Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke Babel. Namun demikian, saat mereka ditawan di Babel, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mempedulikan mereka, bahwa Tuhan membiarkan mereka binasa, bahwa Tuhan membiarkan mereka menderita. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tetap memperhatikan mereka. Di dalam kitab-kitab Nabi yang lain juga, misalnya dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata bahwa Dia tetap mengawasi mereka, mereka ada di telapak tangannya. Artinya Tuhan mempedulikan umat-umatnya saat umat-umatnya sedang diproses. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka mengalami masalah oleh karena kesalahan mereka, ya Tuhan memang izinkan itu terjadi, tetapi bukan berarti Tuhan lepas tangan. Bukan berarti Tuhan lepas tangan. Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap peduli, dan Tuhan tetap bekerja dalam hidup mereka. Sebelum kita belajar lebih jauh, saudara, saya rindu kita merenung bersama. Kalau kita belajar dari kehidupan orang Israel ini, mereka menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri, oleh karena pemberontakan mereka terhadap firman Tuhan, pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan. Itu jadi perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, saudara, seringkali penderitaan-penderitaan, masalah, persoalan yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita sendiri. Masalah, persoalan, penderitaan itu terjadi bagi kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Hanya masalahnya adalah kita seringkali tidak sadar diri. Saat kita mengalami masalah, malah Tuhan sendiri yang kita salahkan. Padahal masalah itu terjadi, kalau kita coba merenung benar-benar, seringkali itu terjadi oleh karena kesalahan kita. Ya, memang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan diproses untuk naik ke level lebih tinggi. Dia mengalami satu masalah, persoalan, penderitaan bukan karena kesalahannya, seperti Ayub misalnya. Tapi itu satu proses yang Tuhan izinkan dialami oleh Daud untuk dia naik ke level lebih tinggi. Tetapi pada umumnya, saudara, kesalahan
Yang kita perbuatlah yang mengakibatkan penderitaan kita. Itu sebabnya saudara, biarlah kita belajar hidup seturut firman Tuhan, belajar hidup benar, mentaati firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita tidak terjadi begitu banyak masalah, persoalan, dan seringkali ditimpa oleh masalah persoalan oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Belajarlah hidup benar, hidup menuruti firman Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan. Nah, namun demikian, kalau kita belajar dari kisah orang Israel ini, saat mereka dibuang ke Babel, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli lagi, Tuhan tidak memperhatikan mereka lagi. Tetapi faktanya bahwa Tuhan tetap mempedulikan mereka. Mungkin saat ini saudara, ada saudara di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu proses. Oleh karena masalah atau kesalahan masa lalu, hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan. Ada masalah mungkin yang saudara hadapi, ada persoalan oleh karena kesalahan masa lalu. Hari ini yang harus saudara sadari adalah bahwa saat saudara mengalami masalah, sekalipun itu karena kesalahan saudara sendiri, hal yang saudara harus sadar adalah bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak mengabaikan saudara. Dengar saudara, mari kita sadari bahwa Allah kita itu Allah yang selalu ingin kita diproses menjadi lebih baik. Jadi saat ini apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, saudara juga harus tahu bahwa Tuhan tidak mengabaikan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dia sedang memproses saudara menjadi lebih baik, dan lebih baik. Bahkan saat itu saudara, kepada umat-umatnya dia menegaskan bahwa dia punya rancangan, dan dia mau rancangannya itu digenapi dalam hidup umat-umatnya. Padahal umatnya sedang ditawan, padahal umatnya sedang bermasalah, sedang menderita, dan umatnya itu menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa dia punya rancangan, dia masih merancang yang terbaik bagi mereka. Kita lihat di ayat yang ke-11 saudara, di mana firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagi umat-umatnya yang sedang diproses pun, dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saat ini kita diizinkan mengalami satu proses saudara, sama seperti orang Israel diizinkan dan dibiarkan terbuang ke Babel, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan bagi mereka. Demikian juga kepada saya dan saudara, Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan. Dia hanya membiarkan kita menjalani dan melewati satu proses untuk kita menjadi lebih baik. Saat umatnya dibuang ke Babel, dia berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan rancangannya itu saudara, ada waktu yang sudah dia tetapkan untuk menggenapinya. Di ayat 10 misalnya kita lihat, Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap waktu 70 tahun bagi Babel, barulah aku perhatikan kamu. Jadi ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka untuk diproses, karena mereka pun pada waktu itu telah melanggar Sabat selama itu saudara. Dan kemudian Allah juga menegaskan bahwa ada waktu yang mereka harus tanggung, ada waktu yang harus mereka terima, siap untuk diproses. Tetapi sekali lagi, Allah punya rancangan bagi mereka, rancangan damai sejahtera. Allah tidak sedang merancangkan kecelakaan. Demikian saat ini saudara, dalam hidup kita, apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, dan mungkin saat ini Tuhan sedang membiarkan kita diproses,
Allah tidak sedang melupakan kita, dan Allah tidak sedang mencelakakan kita. Tapi Dia berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau di depan, hari depan kita, hari depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Tuhan rindu di dalam kehidupan saudara dan saya, Dia menyatakan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Apakah saudara rindu supaya rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, itu digenapi di dalam seluruh kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya berikutnya saudara adalah, bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Karena seperti tadinya saya sudah menyinggung saudara bahwa sekalipun Allah telah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap manusia, bukan berarti setiap manusia secara otomatis akan mengalaminya. Tidak saudara. Bahkan lebih khusus lagi, sekalipun Dia sudah merancangkan rancangan yang terbaik, khususnya bagi umat-umatnya juga, bukan berarti setiap umatnya akan mengalami rancangan itu. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara lihat, perhatikan benar saudara. Di mana di ayat 11 tadi Dia menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan kemudian rancangan hari depan yang penuh harapan. Di mana rancangan itu saudara? Firman-Nya menegaskan bahwa rancangan itu ada padaku, ada pada Dia. Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi setiap orang-orang, bagi setiap manusia, bagi setiap umatnya. Dan rancangan itu ada pada Dia. Tapi siapa yang akan mengalaminya? Siapa yang akan di dalam hidupnya digenapi rancangan itu? Lihat ayat 12 saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rancangan itu ada padaku, kata Tuhan. Dan apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau rancangan itu ada pada Dia, dan kemudian ketika kita berdoa kepada Dia, Dia akan mendengarkan kita, menjawab kita. Artinya apa yang mau ditegaskan di sini saudara? Kalau rancangan itu ada pada Dia, maka kita harus berseru, berdoa kepada Dia supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Itu artinya saudara, bahwa orang yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini adalah orang yang berseru dan memohon kepada Tuhan supaya rancangannya digenapi di dalam hidupnya. Karena rancangan itu ada pada Tuhan, dia harus datang berdoa, dia harus datang berseru kepada Tuhan, sumber rancangan damai sejahtera itu. Di dalam hidup kita juga demikian saudara. Untuk saya dan saudara mengalami rancangan damai sejahtera Tuhan, maka setiap kita harus hidup berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, berseru supaya rancangan-rancangan yang telah Dia persiapkan dalam hidup kita itu digenapi. Hiduplah dalam doa saudara. Tuhan mau mendidik umatnya di sini supaya apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mereka tetap hidup berdoa, mereka tetap hidup berseru, mereka tetap hidup mengadu dan berserah kepada Tuhan, karena Dia telah merancangkan yang terbaik. Rancangan itu ada pada Dia. Kalau umat-umatnya berdoa berseru kepada Dia, maka rancangan-rancangannya itu akan digenapi dalam hidup mereka. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu rancangan Tuhan yang luar biasa itu digenapi dalam hidup saudara? Tentu saja setiap kita rindu. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah hidup berseru dan berdoa kepada Tuhan secara konsisten, secara disiplin dalam perjalanan hidup saudara hari demi hari, supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Jangan-jangan saudara kita berdoa supaya rancangan kita yang digenapi. Itu yang seringkali jadi masalah. Tuhan sudah persiapkan rancangan terbaik bagi kita.
Sedangkan kita buat rancangan kita sendiri, dan kemudian kita berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya rancangan kita itu yang digenapi. Yang menjadi pertanyaannya lagi, saudara, mana yang terbaik? Rancangan kita yang kita pikir yang terbaik, yang telah kita siapkan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita. Rancangan kita itukah yang terbaik atau rancangan Tuhan? Sekarang kita coba pikirkan lagi, saudara. Apakah kita tahu hari esok? Jangankan hari esok, 1 jam lagi pun kita tidak tahu. Sedangkan rancangan itu berbicara tentang hari depan. Kalau kita tidak tahu hari esok, dan kemudian kita membuat rancangan, apakah rancangan kita itu yang terbaik? Belum tentu, karena bisa saja rancangan kita itu mendatangkan malapetaka karena kita tidak tahu hari esok. Karena di esok hari, apa yang kita rancangkan itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Sedangkan Tuhan, apakah Dia tahu hari esok? Dia tahu. Bahkan sampai kekekalan Dia tahu. Kalau Dia persiapkan yang terbaik untuk hari esok bagi kita, apakah itu yang terbaik? Ya, itulah yang terbaik, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari esok. Sedangkan apa yang kita pikir baik hari ini, yang kita rancangkan bagi hidup kita, belum tentu yang terbaik, karena kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya, saudara, berserulah kepada Tuhan supaya rancangannya yang digenapi dalam hidup kita, bukan rancangan kita, saudara. Karena Dia Allah yang tahu hari esok, Dia persiapkan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang terbaik bagi hidup kita, digenapi dalam hidup kita. Berserulah kepada Dia, memohonlah kepada Dia. Hiduplah konsisten berdoa, berseru kepada Dia, karena rancangan-rancangan itu ada pada Dia, supaya ketika kita hidup berseru kepada Dia, rancangannya itu digenapi dalam hidup kita hari demi hari. Kemudian berikutnya, saudara, yang kedua, yang harus umat-umatnya, yang harus saya dan saudara lakukan supaya kita mengalami rancangan-rancangannya. Ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku. Lihat, saudara, rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian apabila kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Apabila kita menemukan Dia, maka kita akan menemukan dan mengalami rancangan-rancangannya. Lihat, saudara, perhatikan bagaimana Tuhan mendidik umat-umatnya. Seringkali umat-umatnya mencari rancangan itu lebih daripada mencari Tuhan. Padahal kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan rancangan itu secara otomatis jika kita menemukan Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Kalau kita mencari rancangan-rancangan itu, sedangkan kita tidak mencari Dia, maka kita tidak akan pernah menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Artinya, saudara, logikanya bahwa kita harus lebih mencari Tuhan daripada mencari rancangan, mencari berkat, mencari mujizat, mencari jawaban doa, mencari berkat-berkat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Carilah Tuhan melebihi semuanya itu. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara bertemu dengan semuanya itu secara otomatis. Karena semua rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa itu ada pada Dia. Itu yang Dia tegaskan tadi di ayat 11, saudara, bahwa rancangan-rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, berkat-berkat, mujizat, jawaban doa dan sebagainya, semuanya itu ada pada Tuhan. Dan kita akan mengalaminya jika kita mencari Dia. Karena ketika kita menemukan Dia, kita akan menemukan semuanya itu, karena semuanya itu ada pada Dia. Itu sebabnya di ayat 13 ini Dia menegaskan, saudara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila saya dan saudara mencari Tuhan, kita akan menemukan Dia. Dan apabila kita menemukan Dia, kita akan menemukan rancangan-rancangannya bagi kita. Saudara, mari koreksi hidup kita. Adakah selama ini saudara lebih mencari Tuhan daripada berkat-Nya?
Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada mujizatnya? Adakah saudara lebih mencari Tuhan daripada jawaban-jawaban doa-doa saudara? Kalau selama ini kita kadang lebih mencari mujizat daripada Tuhan, bertobat saudara. Biarlah malam hari ini setiap kita sadar bahwa semuanya itu ada pada Tuhan, dan kita harus mencari Dia lebih daripada mencari semuanya itu, dan secara otomatis kita akan menemukan semuanya itu. Dan kemudian saudara, ayat 13 itu masih, dia juga berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan kemudian, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lihat, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Yang kedua tadi, apabila kamu mencari aku. Yang ketiga ini, apabila kamu menanyakan aku. Yang kedua itu lebih pada mencari personalnya saudara, mencari pribadinya, mencari keintiman dengan dia. Kalau yang kedua ini berbicara tentang kehendaknya, karena menanyakan dia, menanyakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rancangannya. Artinya yang ketiga ini, untuk kita mengalami rancangan Tuhan, carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Carilah, tanyakan Tuhan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita harus memahami apa yang Dia rancangkan bagi kita saudara. Bagaimana kita memahami? Bertanya kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Bisakah kita mengerti? Bisa dan harus. Kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Bagaimana? Tanya Tuhan, maka Dia akan memberi petunjuk bagi kita. Jangan tunggu Dia berbicara seperti suara saya saudara, kepada saudara. Tetapi kalau saudara menjalani hari-hari saudara menanyakan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan punya cara tersendiri berbicara kepada saudara. Dia punya cara sendiri untuk menyatakan rancangannya bagi saudara, dan saudara akan paham. Kadang Dia menyatakan itu melalui situasi, kadang Dia menyatakan itu melalui orang lain, kadang Dia menyatakan itu melalui banyak hal yang bisa Dia pakai. Berjuta macam cara Tuhan bisa pakai kepada setiap orang. Apa yang menjadi rancangannya? Yang menjadi bagian kita adalah tanyakan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini yang telah kita renungkan bersama. Sekali lagi saya percaya setiap kita rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan dengar, Dia memang sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalaminya saudara? Berserulah kepada Dia. Yang kedua, carilah Dia. Dan yang ketiga, carilah kehendaknya. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam menjalani kehidupan kita, kita selalu berseru secara konsisten kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan kemudian kita cari Tuhan, pribadinya, kita intim dengan Dia, dan kemudian kita cari, bertanya apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana dalam firman-Mu hari ini kami telah belajar bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami juga sudah belajar bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kami. Kami harus terus hidup berseru kepada Tuhan. Kami harus terus mencari pribadi-Mu, intim dengan Engkau. Dan kami harus terus mencari kehendak, keinginan-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami akan terapkan firman-Mu. Kami akan terus berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Kami akan terus mencari Engkau, haus akan Engkau. Bahkan kami akan terus mencari kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan
dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat.
Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah, Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara.
Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.